Halo Sobat TPA, jumpa lagi bersama Mr. TPA. Di video kali ini, Mr. TPA akan membahas soal kecukupan data dari TBS LPDP 2023. Nah, untuk soal kecukupan data, sebenarnya pertanyaan ini tidak membutuhkan jawaban. Misalkan di sini kan ditanya berapa nilai dari L plus M gitu ya. Sebenarnya kita nggak perlu tahu L plus M itu entah nilainya 6, 7, 8, dan seterusnya, itu nggak masalah. Yang diminta adalah L plus M ini, untuk mencari L plus M ini, kita bisa pakai informasi yang mana? Apakah informasi satu saja, atau informasi dua saja, atau salah satunya, atau bahkan harus kedua-duanya, atau bahkan keduanya itu nggak bisa digunakan untuk menjawab L plus M. Nah, untuk mengetahui hal itu berarti ya kita harus ngitung ya. Cuma di sini kalau misal dirasa sudah yakin, oh ini bisa dijawab pakai satu saja, kita nggak perlu menghitung, nggak apa-apa. Tapi alangkah baiknya kita tetap menghitung agar eh, hasilnya itu lebih akurat gitu, atau kita jadi yakin ini beneran bisa dijawab pakai satu saja atau pakai dua saja gitu ya. Oke, langsung saja kita ke nomor satu. Berapa nilai dari L plus M? Di sini ada persamaan satu dan persamaan dua, atau informasi satu dan informasi dua. Pertama, kita cek dulu dari informasi satu ya. Kita cek bahwa KL plus MN plus KM plus LN sama dengan 12. Nah, di sini kita bisa sederhanakan nih. Ini kan ada KL sama KM. Nah, K-nya kita keluarkan menjadi K kali L plus M. Kemudian ada MN sama LN. N yang kita keluarkan jadi N kali L plus M. Nah, di sini kan K itu dikali L plus M. N juga dikali plus L plus M gitu kan. Nah, kita bisa sederhanakan lagi menjadi seperti ini. K plus N dikali M, L plus M sama dengan 12. Nah, coba kita cek ulang ya. K kali L jadi KL, ada KL kan. Kemudian K kali M jadi KM, N kali L jadi LN, N kali M jadi MN. Nah, dari informasi satu, kita nggak bisa menentukan nilai L plus M berapa, karena kita nggak tahu K plus N-nya itu berapa, gitu kan. Jadi, pakai informasi satu tidak cukup. Kalau pakai informasi satu saja tidak cukup, berarti jawabannya bukan A, kemudian bukan juga D ya, karena kalau D itu kan pakai satu saja bisa, atau pakai dua saja bisa. Nah, jawabannya antara B, C, atau E. Nah, sekarang kita cek informasi dua. Kalau kita menggunakan informasi dua saja, informasi dua itu kan K plus N sama dengan 3 ya. Kita cuma tahu K plus N saja, nggak tahu L plus M-nya. Nah, sekarang kita gunakan kedua informasi. Nah, dari informasi satu tadi kan kita dapatkan KN, K plus N, kali L plus M sama dengan 12. Di mana K plus N-nya kita substitusi pakai informasi 2, yaitu sama dengan 3 ya. Berarti kan 3 kali L plus M sama dengan 12, sehingga L plus M-nya sama dengan 12 dibagi 3 atau dapatnya 4. Nah, dari sini berarti kita harus menggunakan kedua informasi untuk menjawab soal nomor satu, sehingga kita dapatkan jawabannya adalah yang C ya. Soal dapat dijawab dengan menggunakan kedua informasi secara bersamaan. Oke, selanjutnya kita ke nomor 2. Nah, di nomor 2 ini juga sama ya. Yang diminta kan berapa hasil dari ini kan. Nah, kita sebenarnya juga nggak butuh nilainya berapa pastinya. Yang pasti kita harus bisa menjawab apakah ini bisa pakai satu saja, dua saja, atau keduanya. Kita cek ya. Dari persamaan yang di soal, itu kan 3A plus 3 per A ditambah 3 per B ya. Nah, kita sederhanakan dulu. Di sini kan 3A plus 3 per A. Ini kan bisa kita pisah ya. Jadi 3A per A ditambah 3 per A gitu kan. Sehingga 3A per A jadi 3 aja yang ini. Plus 3 per A plus 3 per B. Nah, ini yang 3 per A plus 3 per B ini kita bisa sederhanakan. Samakan penyebutnya. Jadi 3B plus 3A. Ya, ini disederhanakan.
3B plus 3A per AB. Atau bisa kita dapatkan lagi 3 plus 3 kali A plus B per AB. Berarti di sini kita butuh nilai A plus B itu berapa, kemudian A kali B itu berapa. Nah, sekarang kalau kita pakai persamaan satu saja, A plus B 16, tapi kita nggak tahu A kali B berapa. Berarti pakai satu saja nggak bisa. Kalau pakai satu saja nggak bisa, berarti jawaban A salah, jawaban D juga salah. Kemudian kalau kita pakai dua saja, kita cuma tahu AB sama dengan 48, tapi kita nggak tahu A plus B berapa. Ya, jadi ceritanya kalau kita cek persamaan dua, jangan gabungkan persamaan satu dan persamaan dua, atau informasi satu dan informasi dua. Kita cek sendiri dulu, pakai dua saja dulu gitu. Nah, pakai dua saja kan nggak bisa kan, berarti nggak bisa yang B jawabannya. Nah, berarti sekarang kita harus pakai dua-duanya ya. Kalau kita pakai informasi satu, A plus B-nya kan dapat kan 16, kemudian A kali B-nya dapat 48, kita bisa tentukan nilai yang ini. Tanpa kita menghitung, kita cuma analisis seperti ini pun bisa. Atau lebih jelasnya kalau mau dihitung, silahkan. Berarti kan ini 3 plus 3, A plus B itu 16, A kali B itu 48. Gini kan, bagi 16 dapat 1, bagi 16 dapat 3, 3 sama 3 habis, jadinya 3 plus 1 ya, atau sama dengan 4 hasil. Nah, ini contoh soal nomor 2. Kita lanjutkan ke soal yang nomor 3. Oke, nah di soal nomor, oh ya, untuk soal kecukupan data, bentuk soalnya itu bisa seperti aljabar, kayak nomor 1 dan nomor 2 itu kan aljabar ya, atau dia bentuknya seperti aritmatika. Nah, ini kan seperti aritmatika kan, tapi dikemas dalam bentuk kecukupan data. 5 tahun yang lalu, seorang ibu baru saja melahirkan anaknya. Berarti sekarang anaknya umurnya 5 tahun ya, karena 5 tahun yang lalu kan anaknya itu lahir. Berapa umur ibu tersebut 10 tahun mendatang? Nah, sekarang kita cek pakai informasi satu. Tahun lalu umur ibu sama dengan 6 kali umur anaknya. Oke, anggaplah umur ibu sekarang itu I. Umur anak sekarang 5 tahun, karena 5 tahun yang lalu ibunya melahirkan dia, gitu kan. Berarti sekarang kan anaknya umurnya 5 tahun. Nah, kita cek informasi satu, tahun lalu umur ibu sama dengan 6 kali umur anaknya. Berarti umur ibu sekarang kan I. Tahun lalu berarti kan I min 1. Umur anaknya tahun lalu kan pasti 4 ya, 4 tahun ya. Jadi eh, tahun lalu umur ibu sama dengan 6 kali umur anaknya, berarti I min 1 sama dengan 6 kali 4. Atau 6 kali 4 kan 24 ya, berarti I sama dengan 24 tambah 1 atau 25 tahun. Berarti tahun lalu itu umur ibunya sekarang itu umur ibunya 25 tahun gitu kan. Nah, berarti 10 tahun yang akan datang umur ibunya 35 tahun. Nah, di sini kita pakai informasi satu saja sudah menjawab ya. Otomatis jawabannya pasti bukan C, karena kalau C itu kan harus satu dan dua digabung gitu kan. Nah, sedangkan di sini satu aja itu udah kejawab. Pasti bukan B juga ya, karena kalau B itu kan pakai informasi dua aja, satunya nggak bisa gitu kan. Padahal ini satunya bisa. Yang E juga salah ya, karena kalau yang E itu kan informasi satu dan dua tidak cukup ya. Padahal ini pakai informasi satu saja cukup gitu kan. Oke, berarti jawabannya antara A atau D. Sekarang kita pakai persamaan yang kedua. 5 tahun kemudian umur ibu 3 kali umur anaknya. Umur ibu sekarang itu I ya. Kalau 5 tahun kemudian berarti I plus 5 kan sama dengan 3 kali umur anaknya. Berarti 3 kali umur anak ditambah 5 tahun. Umur anak sekarang itu 5 tahun, ya, ditambah 5 tahun jadinya 10 kan, berarti I plus 5 sama dengan 3 kali 10 ini ya, atau 30, sehingga umur ibu sekarang adalah 30 min 5 atau 25 tahun. Nah, berarti kan umur ibu 10 tahun mendatang 35 tahun. Kita pakai persamaan satu dapat, pakai persamaan dua dapat ya, atau pakai informasi dua dapat. Nah, berarti jawabannya bukan yang A, jawabannya adalah yang D. Pakai satu saja bisa,
Informasi satu saja bisa, pakai dua saja juga bisa. Oke. Lanjut kita ke nomor berikutnya. Nah, di nomor 4 ini kita ada data, kemudian kita diminta untuk yang pertanyaannya adalah berapa jumlah baju yang sebenarnya terjual di bulan Maret. Oke, tim penjualan sebuah butik sedang menganalisis jumlah produk mereka selama 6 bulan, yaitu baju yang dijual dengan harga 100.000 per potongnya. Namun, terdapat kesalahan saat melakukan perhitungan penjualan pada bulan Maret. Berapa baju yang sebenarnya terjual di bulan Maret? Ini ada datanya, baju yang terjual berapa, satu bajunya harganya 100.000. Nah, sekarang kita cek persamaan satu atau informasi satu ya. Rata-rata penjualan per bulan adalah 4 juta. Kan bajunya satu potong itu 100.000. Kalau dia dapat rata-rata per bulan itu 4 juta, berarti rata-rata per bulan itu dia menjual 40 potong baju ya, 4 juta dibagi 100.000 kan jadinya 40 potong baju. Kemudian kita bisa menghitung total seluruh penjualan pada bulan Januari sampai Juni ya, karena ini kan udah diketahui rata-rata kan. Nah, dari Januari sampai Juni berarti total penjualnya itu 40 potong kali 6 bulan ya, atau 240 potong. Nah, sekarang kita bisa hitung total penjualan baju yang diketahui pada diagram. Ini kan ada 20 baju, tambah 30, tambah 50, tambah 45, tambah 40. 20 sama 30, 50, 50 sama 50, 100, 45 sama 40, 80, jadi 185. Sorry, 45 sama 40, 85 ya. Jadi 185 totalnya. Nah, dengan demikian kita bisa menghitung pada bulan Maret penjualan bajunya sama dengan total seluruh penjualan dari 6 bulan itu kan 240 ya. Dikurangi yang ada pada data itu 185, berarti menjual sebanyak 55 potong ya pada bulan Maret. Nah, berarti kita pakai informasi satu saja sudah cukup. Pakai informasi satu saja sudah cukup, berarti jawabannya bukan B, bukan C, bukan E tentunya. Jawabannya antara A atau D ya. Sekarang kita cek informasi 2. Penjualan pada bulan Maret merupakan penjualan tertinggi dibanding 5 bulan lainnya. Penjualan bulan Maret merupakan penjualan tertinggi. Penjualan tertinggi itu berapa? Bisa aja 100 potong, 60 potong, 80 potong, 70 potong, ya. Intinya di atas 50 potong lah. Tapi kan nggak jelas kan berapa sebenarnya baju yang dijual di bulan Maret kalau kita pakai informasi dua saja. Dengan demikian jawabannya pasti bukan D. Jadi jawaban untuk soal nomor 4 adalah yang A ya. Soal dapat dijawab dengan menggunakan informasi satu saja. Nah, gambaran soal kecukupan data seperti ini ya, Sobat TPA. Untuk lebih jelasnya, Sobat TPA bisa gabung di les private atau semi-private, bisa hubungi kontak yang ada di bio ya, ada WA, Instagram, dan juga Telegram. Oke, sekian untuk video hari ini. Sampai jumpa di video berikutnya.